Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mereview atau membahas soal-soal tentang sistem gerak pada manusia. Nah, sebetulnya untuk materi ini sudah tuntas ya. Jadi pada pertemuan kali ini dan besok kita hanya mereview saja. Ya, jadi untuk minggu depan kalian sudah melaksanakan UTS atau ujian mid semester. Nah, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Jika Anda ingin mempelajari mekanisme kontraksi otot secara in vitro, maka semua komponen berikut wajib tersedia dalam larutan kecuali A. Mikrofilamen yang telah diekstrak dari sel otot, B. Ion kalsium, C. Ion magnesium, D. ATP atau adenosin trifosfat, atau E. asetilkolin. Nah, ini adalah soal yang saya modifikasi sendiri. Saya ambil beberapa sumber dari jurnal penelitian. Nah, kira-kira apa jawabannya, guys? Yang bukan termasuk bagian dari mekanisme kontraksi otot secara in vitro. Nah, jadi guys, untuk bisa menjawab apa jawabannya, nah kita harus membahas dulu atau mereview pertanyaan ini ya. Nah, di sini guys ada istilah in vitro ya. Nah, penelitian atau riset yang berkaitan dengan makhluk hidup, khususnya manusia, dapat dilakukan dengan dua cara guys, yaitu secara in vitro dan in vivo. Ingat ya, in vitro dan in vivo. Nah, sebelum kita melakukan penelitian, kedua metode ini harus kita pahami dengan baik sehingga menjaga validitas dan keabsahan dari kesimpulan yang diberikan. Nah, dalam bahasa Latin guys, vitro itu artinya kaca. Ya, jadi in vitro itu artinya dalam kaca, sedangkan in vivo artinya dalam kehidupan atau dalam hidup. Nah, kedua metode ini adalah prosedur yang memiliki konsekuensi yang berbeda guys. Nah, kalau in vitro atau dalam kaca mengacu kepada prosedur perlakuan yang diberikan dalam lingkungan terkendali di luar organisme hidup. Nah, jadi guys, peralatan dan lingkungan dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai keadaan di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi kita sengaja merekayasa atau menyerupai kondisi yang ada di dalam tubuh makhluk hidup ya, menggunakan peralatan dan lingkungan seadanya. Nah, sedangkan in vivo atau dalam hidup itu mengacu pada eksperimen yang menggunakan keseluruhan organisme hidup. Nah, in vivo ini merupakan metode yang berusaha untuk menghindari penggunaan organisme secara parsial atau organisme mati. Nah, artinya guys, kita menggunakan organisme hidup, bukan organisme mati atau organisme sebagian atau parsial, separuh hidup, separuh mati. Nah, artinya guys, penelitian pada hewan dan uji klinis merupakan salah satu dari penerapan metode in vivo. Nah, pendekatan ini biasanya dilakukan untuk menguji hasil temuan in vitro karena lebih cocok untuk mengamati efek keseluruhan pada subjek makhluk hidup. Nah, hewan yang sering kali kita gunakan sebagai uji ini adalah mencit guys, atau tikus putih. Nanti kalau kalian kuliah S1 di ITB atau di IPB, atau kamu mengambil jurusan biosel molekuler, atau mengambil mata kuliah Anafiswan, itu biasanya kalian melakukan pengujian pada sampel hewan. Nah, hewan yang paling sering kita gunakan adalah mencit atau tikus putih. Hal ini atas pertimbangan kesamaan sebagian besar organ dalam tikus putih tersebut dengan organ pada manusia. Jadi kenapa kita menggunakan mencit sebagai sampel percobaan? Karena atas pertimbangan kesamaan atau kemiripan sebagian besar dari organ dalam tikus mencit dibandingkan dengan organ dalam pada tubuh manusia itu sendiri. Nah, itu adalah perbedaan antara in vitro dengan in vivo. Oke, nah di sini kamu harus tahu mekanisme kontraksi otot secara in vitro itu apa saja, kecuali ya, berarti yang bukan kan? Nah, di sini apa jawabannya guys? Jawabannya adalah asetilkolin. Ya, nah jadi asetilkolin ini merupakan neurotransmitter yang akan menstimulasi atau merangsang otot sehingga berkontraksi untuk menyampaikan sinyal dari satu sel ke sel lainnya. Nah,
Asetilkolin memiliki sejumlah fungsi pada sistem saraf pusat dan dianggap penting dalam proses menangkap perhatian, memori, dan berbagai proses lainnya. Nah, secara umum, fungsi dari asetilkolin yakni berperan dalam fungsi otot serta kinerja otak yang meliputi 1. Berperan dalam kinerja otot. Asetilkolin berperan penting dalam sistem saraf somatik dan bekerja untuk mengaktifkan otot. Kemudian ia juga berperan dalam pelebaran pembuluh darah, meningkatkan sekresi tubuh, dan menurunkan detak jantung. Sedangkan berperan dalam fungsi otak, artinya guys, asetilkolin peran penting di kinerja sistem saraf pusat. Ya, misalnya untuk apa? Untuk motivasi diri, kemudian gairah dalam beraktivitas, kemudian perhatian, daya nalar, dan daya ingat atau memori. Nah, itulah fungsi dari asetilkolin yang berperan dalam fungsi otot dan fungsi otak ya. Jadi otot dan otak. Nah, kemudian guys, asetilkolin ini merupakan neurotransmitter yang merangsang kontraksi otot secara in vivo. Ya, jadi mikrofilamen, ion kalsium, ion magnesium, ATP ini merupakan aspek penting dalam mekanisme kontraksi otot secara in vitro. Sedangkan asetilkolin ini merupakan aspek dari mekanisme kontraksi otot yang bekerja secara in vivo. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 2 nih. Seorang ahli anatomi meneliti 2 jenis sampel otot. Hasil penelitian imunohistokimia menunjukkan bahwa otot A memiliki transporter kalsium lebih tinggi daripada otot B. Transporter kalsium berperan untuk mentranspor kalsium secara aktif dari sitoplasma ke RE atau retikulum endoplasma. Berdasarkan keterangan ini, dapat diprediksi bahwa A. Otot A memiliki kontraksi isotonik yang lebih besar dari otot B. B. Otot A memiliki kontraksi isometrik yang lebih besar dari otot B. C. Otot A memiliki waktu kontraksi tunggal yang lebih pendek dari otot B. D. Otot B lebih cepat fatigue daripada otot A. Atau E. Otot A membutuhkan rangsangan yang lebih besar untuk berkontraksi daripada otot B. Nah, kira-kira apa jawabannya? Ada yang tahu? Nah, di sini kamu harus paham apa saja mekanisme terjadinya kontraksi otot ya. Pada prinsipnya, kontraksi otot itu terdiri dari 2 macam, yaitu kontraksi isometrik dan kontraksi isotonik. Ya, jadi ada kontraksi isometrik dan ada kontraksi isotonik. Nah, kalau kontraksi isometrik, ia menimbulkan ketegangan tanpa terjadinya perubahan pada panjangnya atau semua kontraksi otot yang tidak disertai perubahan panjang otot. Ya, jadi kalau semua kontraksi otot yang tidak disertai perubahan panjang otot atau tetap, namanya adalah kontraksi isometrik. Nah, sedangkan kontraksi isotonik, ia menimbulkan ketegangan yang disertai dengan terjadinya perubahan panjangnya atau semua kontraksi otot yang disertai dengan perubahan panjang otot. Jadi kebalikan dari isometrik tadi, ya. Kalau kontraksi ototnya ada perubahan panjang otot, itu namanya adalah kontraksi isotonik, ya. Nah, kemudian guys, durasi kontraksi tunggal dari suatu otot tergantung dari durasi ion kalsium terakumulasi di sitoplasma otot. Nah, banyaknya kanal atau saluran kalsium di RE otot menandakan bahwa ion kalsium akan semakin cepat ditarik kembali ke RE sehingga durasi kontraksi menjadi lebih pendek. Nah, jadi berdasarkan penjelasan tadi, jawabannya apa guys? Jawabannya adalah C. Otot A memiliki waktu kontraksi tunggal yang lebih pendek dari otot B. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Terdapat 2 jenis reseptor epinefrin di dalam tubuh, yaitu reseptor alfa dan reseptor beta. Reseptor alfa terdapat pada otot polos yang melapisi pembuluh darah di saluran pencernaan. Sedangkan reseptor beta terdapat di otot polos yang melapisi pembuluh darah di otot. Aktivasi reseptor alfa menyebabkan otot polos akan berkontraksi.
Sedangkan aktivasi reseptor beta akan menyebabkan otot polos relaksasi. Ya, berdasarkan keterangan tersebut, tentukanlah pernyataan berikut yang tidak tepat atau pernyataan yang salah. A. Keberadaan epinefrin di dalam darah akan mengakibatkan penyempitan pembuluh darah pada saluran pencernaan. B. Keberadaan epinefrin di dalam darah akan mengakibatkan penurunan aktivitas pencernaan makanan. C. Keberadaan epinefrin di dalam darah akan meningkatkan aliran darah ke otot. D. Keberadaan epinefrin di dalam darah akan menurunkan volume darah yang beredar ke seluruh tubuh. Atau E. Keberadaan epinefrin di dalam darah akan meningkatkan suplai atau persediaan oksigen ke saluran pencernaan. Nah, kira-kira apa jawabannya, guys? Ada yang tahu? Ini soal olimpiade ya. Olimpiade tapi masih sederhana, belum terlalu hot. Nah, perhatikan ya penjelasannya, guys. Nah, tubuh kita mengatur aliran darah dari otot ke sistem pencernaan melalui dua sistem saraf otonom, guys, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang sistem koordinasi ya, guys. Di situ ada indera, hormon, dan saraf kita atau otak kita. Ya. Nah, jadi perlu kamu ketahui bahwa tubuh kita mengatur aliran darah dari otot ke sistem pencernaan melalui dua sistem saraf otonom, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik, atau saraf simpatetik dan saraf parasimpatetik. Di buku ada dua istilah, kadang-kadang simpatik, kadang-kadang simpatetik. Ada juga parasimpatik atau parasimpatetik, itu artinya sama ya, guys. Jangan bingung, artinya sama. Nah, kalau saraf simpatik melepaskan epinefrin atau adrenalin yang bertujuan untuk meningkatkan aliran darah ke otot dan menurunkan aliran darah ke usus. Ya. Nah, jadi saraf simpatik itu melepaskan hormon epinefrin atau biasa kita kenal dengan hormon adrenalin yang bertujuan untuk meningkatkan aliran darah kita ke otot dan menurunkan aliran darah ke bagian usus atau ke organ sistem pencernaan. Nah, jadi guys, berdasarkan penjelasan tadi, jawabannya adalah D. Ya, yang bukan kan? Keberadaan epinefrin di darah akan menurunkan volume darah yang beredar ke seluruh tubuh. Kenapa salah jawabannya, guys? Karena tidak semuanya menurunkan volume, tetapi ada juga yang meningkatkan volume darah, khususnya ke bagian otot. Ya, jadi D jawabannya adalah salah ya, yang bukan berdasarkan dari pernyataan ini. Paham? Ini agak sulit ya, agak sulit. Tapi nanti kamu bisa sambil bacalah materi-materi biologinya ya. Nah, kenapa saya sengaja memberikan atau menyajikan soal-soal seperti ini agar kamu dilatih untuk berpikir secara kritis. Kalau saya memberikan soal-soal yang mudah, ya sama aja. Kamu ngapain belajar kan? Apalagi untuk anak siswa unggulan, ya kamu harus disuguhkan dengan soal-soal tingkat HOTS, ya high order thinking skill seperti itu. Jadi saya memang sengaja membuat soal seperti ini tingkatannya, dari yang mudah, sedang, sama sulit. Nah, apalagi untuk tahun ini, guys, kamu kelas 11 ini harus bisa mengerjakan soal-soal dengan tipe AKM. Ya kan, tipe-tipe hot seperti itu. Jadi soalnya harus panjang. Harus menggunakan analisis berpikir seperti itu. Jadi kalau soal-soalnya tingkat C1 itu sama aja. Berarti kamu sama siswa lainnya ya nggak ada bedanya gitu. Jadi memang sengaja saya membuat soal tipe C4 sampai C6 agar kamu bisa berpikir secara kritis dan berpikir tingkat tinggi ya. Ini sebetulnya gampang, kamu hanya menganalisis soal saja berdasarkan materi yang udah Bapak ajarkan minggu lalu ya. Oke, soal nomor 4, perhatikan ya, pay attention to this question. Karakteristik atau ciri-ciri berikut ini yang tidak dimiliki oleh sel berotot yang banyak mengakumulasi glikogen adalah A. Berwarna merah karena kaya akan mioglobin. B. Sitoplasmanya kaya akan mitokondria. C. Cepat mengakumulasikan asam laktat. D. Dikelilingi oleh banyak pembuluh darah.
atau E, memiliki diameter yang kecil. Nah, kamu harus tahu ciri-ciri dari serabut otot yang banyak mengakumulasi atau menimbun glikogen. Tahu glikogen? Biasa kita sebut dengan gula otot. Ya, glikogen itu adalah gula otot. Nah, kira-kira mana yang bukan ciri-ciri dari serabut otot, guys? Oke, untuk menjawab soal ini, coba kamu perhatikan penjelasan dari saya ya. Nah, otot yang menyimpan glikogen sebagai cadangan energi merupakan otot tipe glikolitik. Ingat ya, jadi otot tipe glikolitik merupakan otot yang menyimpan glikogen sebagai cadangan energi. Nah, otot tipe ini memperoleh energi dari respirasi anaerob atau respirasi yang tidak membutuhkan oksigen sehingga dapat mengakumulasikan atau menimbun asam laktat dengan cepat. Nah, otot tipe ini guys tidak membutuhkan oksigen dalam jumlah besar karena jumlah mitokondria yang ada di dalam selnya rendah dan tidak banyak dialiri oleh pembuluh darah. Nah, otot ini juga memiliki diameter yang besar karena bertugas untuk menunjang aktivitas yang berat. Nah, jelaskan apa yang sudah Bapak terangkan tadi. Nah, kira-kira mana jawabannya? A, B, C, D, atau E? Yang E, Sir. Yang E. Kenapa E? Harusnya diameternya Besar, Sir. besar. Bagus. Tadi siapa yang jawab? Nadia, Sir. Nadia. Bagus, Nadia. Betul jawaban kamu. Jadi yang bukan termasuk ciri-ciri dari serabut otot tipe glikolitik adalah E. Memiliki diameter yang kecil. Seharusnya diameternya besar. Kenapa besar? Karena tugasnya berat. Kalau tugasnya berat, otomatis diameter juga besar, ya kan? Disesuaikan dengan kerjanya. Semakin berat pekerjaannya, semakin berat tugasnya untuk menunjang aktivitas, otomatis dia harus memiliki diameter otot yang besar pula. Bagus, Nadia. Oke, selanjutnya soal nomor 5, guys. Kondisi berikut ini yang akan terjadi apabila otot rangka kehabisan ATP ketika sedang berkontraksi adalah A. Otot relaksasi dan mencapai panjang maksimum. B. Otot menjadi kaku dan tidak dapat mengalami relaksasi. C. Kontraksi otot melemah sampai akhirnya relaksasi dan tidak dapat berkontraksi kembali. D. Otot mengalami kontraksi maksimum selama beberapa saat dan relaksasi. Atau E. Otot berkontraksi secara otonom. Nah, apa jawabannya? Coba kamu perhatikan penjelasan saya ya. Nah, ATP itu guys berperan melepas kepala miosin dari aktin. Nah, apabila pada saat kontraksi otot kehabisan ATP, maka aktin akan melekat secara permanen pada aktin sehingga otot menjadi kaku dan tidak dapat berelaksasi. Apa jawabannya? B, Sir. B, bagus. Otot menjadi kaku dan tidak dapat mengalami relaksasi. Paham kan? Iya, Sir. Nah, betul. Nah, ATP itu apa peranannya? Peranannya adalah melepas kepala miosin dari aktin. Nah, jadi apabila pada saat berkontraksi, otot kehabisan ATP atau energi, maka aktin tadi akan melekat secara permanen pada aktin. Kalau dia permanen, apakah bisa lepas lagi? Tidak, Sir. Tidak bisa lepas. Dia melekat secara permanen, secara tetap pada aktin, sehingga otot itu kaku. Kalau kaku, apakah bisa relaksasi? Tidak bisa berelaksasi. Seperti itu. Paham ya? Soal nomor 6. Terdapat dua tipe kontraksi pada otot rangka, yaitu kontraksi isotonik dan kontraksi isometrik. Kontraksi isotonik adalah kontraksi otot yang disertai dengan pemendekan otot. Apakah yang menyebabkan terjadinya kontraksi isotonik? Apakah A. Pemendekan filamen aktin, B. Pemendekan filamen miosin, C. Pemendekan filamen aktin dan miosin, D. Peningkatan luas area tumpang tindih atau overlap antara aktin dan miosin, atau E. Penurunan luas area tumpang tindih atau overlap antara aktin dan miosin. Apa jawabannya, guys? Nah, jadi kontraksi otot isometrik adalah kontraksi yang terjadi untuk meningkatkan tonus otot, namun tidak disertai oleh pemanjangan ataupun pemendekan otot. Artinya, dia tetap tidak memanjang atau tidak memendek.
Ya. Nah, otot tidak memendek dikarenakan kontraksi terjadi ketika mengangkat beban melebihi kekuatan maksimum atau di atas 100% atau diporsir, guys. Diporsir tenaganya. Ya. Nah, seperti halnya kamu mengangkat meja piano dengan sebelah tangan, bisa tidak? Masuk Tidak, akal Sir. enggak? Tidak. Tidak masuk akal kan mengangkat meja piano yang berat dengan menggunakan tangan kamu, pasti nggak akan bisa. Tetapi kalau dibantu sama orang bisa, ya kan? Kalau gotong royong, maksudnya ada orang yang membantu kamu untuk mengangkat atau memindahkan meja piano, itu bisa mungkin. Tetapi kalau kamu sendiri yang mengangkat meja piano menggunakan tangan kamu, nggak akan mungkin bisa. Itulah namanya melebihi kekuatan maksimum di atas 100% atau di porsi tenaganya. Ya. Nah, jadi kontraksi terjadi, namun tidak menimbulkan pemendekan ataupun pemanjangan otot. Itulah sebabnya kontraksi itu disebut dengan bersifat statis atau tetap. Ya, jadi tidak mengalami pemanjangan atau pemendekan otot. Nah, meskipun tanpa pemendekan otot, guys, kontraksi otot isometrik dapat terjadi dikarenakan adanya elemen elastis. Pada kontraksi isometrik, sarkomer memendek, tenaga dihimpun, tetapi elemen elastisnya meregang atau mengalami relaksasi. Nah, sedangkan kontraksi otot isotonik adalah meningkatnya tonus atau tegangan otot yang disertai dengan pergerakan sendi sehingga terjadi pemendekan otot atau kebalikan dari kontraksi isometrik tadi. Nah, kontraksi ini dapat diartikan juga sebagai pemendekan otot. Jelas ya di sini, kalau kontraksi isotonik itu sama halnya dengan pemendekan otot. Nah, paham ya? Jadi apa jawabannya di sini? Jawabannya adalah D ya, peningkatan luas area tumpang tindih antara aktin dan miosin. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Pernyataan berikut ini yang tidak tepat mengenai gerak refleks adalah A. Beberapa jenis gerak refleks dapat dipelajari. B. Beberapa refleks diatur oleh otak dan lainnya oleh sumsum tulang belakang. C. Gerak refleks merupakan gerak untuk melindungi tubuh dari bahaya. D. Semua gerak refleks melibatkan sistem saraf sensorik dan motorik. Atau E. Semua gerak refleks melibatkan interneuron. Apa jawabannya, guys? Nah, coba kamu perhatikan penjelasan dari saya ini. Lengkung refleks adalah alur sistem refleks yang dimulai dari rangsangan yang diterima suatu reseptor sampai terjadinya respon yang dilakukan oleh efektor. Nah, lengkung refleks terdiri dari alat indera, serat saraf aferen, sinapsis yang terdapat di susunan saraf pusat atau di ganglion simpatis, serat saraf eferen, dan efektor atau otot tadi sebagai alat gerak aktif kita. Nah, perhatikan ini ya. Lengkung refleks paling pendek tidak melibatkan interneuron. Pada lengkung refleks tersebut, neuron sensorik bersinapsis langsung dengan neuron motorik. Jadi, refleks itu tidak melibatkan interneuron. Apa jawabannya? Jelas ya. Semua gerak refleks melibatkan interneuron. Salah. Kenapa salah? Karena tidak semua gerak refleks melibatkan interneuron. Oke, lanjut. Nomor 8. Berdiri dalam waktu lama dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau pingsan. Kondisi ini dapat dicegah dengan cara menggerak-gerakkan kaki ketika berdiri dalam jangka waktu yang lama. Hal ini disebabkan karena menggerakkan kaki pada saat berdiri, apakah A. dapat mempercepat aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh, atau B. mempercepat aliran darah dari jantung ke paru-paru, C. membantu mengalirkan darah kembali ke jantung, D. menyebabkan otak tetap aktif, atau E. mencegah kelelahan. Apa jawabannya? Gampang sekali ini. Nah, perhatikan ya guys. Nah, adanya gaya gravitasi akan menyebabkan akumulasi darah di bagian kaki ketika berdiri dalam jangka waktu yang lama. Berarti guys, kalau kamu berdiri lama, tidak bergerak, itu akan menyebabkan akumulasi darah di bagian kaki kamu. Karena berhubungan sama tekanan gaya gravitasi. Ya kan? Nah, kondisi ini mengakibatkan darah yang kembali ke jantung menurun, sehingga jumlah darah yang dipompa menjadi menurun.
Nah, penurunan aliran darah ke otak dapat memicu terganggunya fungsi otak sehingga menyebabkan kehilangan kesadaran atau pingsan tadi. Nah, untuk mencegah akumulasi darah di kaki tadi, maka kamu dalam waktu yang lama, sebaiknya kamu diselingi dengan cara menggerakkan kaki kamu. Nah, kontraksi otot pada saat menggerakkan kaki itu akan menekan pembuluh vena atau pembuluh balik dan membantu mengembalikan darah kembali ke jantung. Apa jawabannya? C, Sir. C. Membantu mengalirkan darah kembali ke jantung. Nggak susah kan? Iya, Sir. Nggak susah. Gampang sebetulnya. Ini kan pakai logika aja. Ya, jadi betul jawabannya adalah membantu mengalirkan darah kembali ke jantung. Jadi kalau kamu misalnya berdiri lama, kamu nggak bergerak, kemudian kamu kebas kan. Nah, supaya kamu itu darahnya tetap mengalir, maka kamu cukup menggerak-gerakkan kaki kamu, ya. Atau janganlah didiamkan ya, kamu gerak-gerakkan supaya darahnya tetap bersirkulasi atau beredar ya. Oke, soal nomor 9. Kita berbicara tentang penyakit pada sistem gerak ya. Ini gampang ini. Peradangan pada sendi yang disebabkan karena kegagalan metabolisme asam urat sehingga terjadi penimbunan asam urat dalam sendi disebut A. Artritis eksudatif, B. Artritis sika, C. Osteoartritis, D. Gout artritis, atau E. Psoriasis artritis. Gampang ini ya. Nah, apa jawabannya yang berhubungan sama penimbunan atau akumulasi asam urat? Siapa di sini yang pernah mengalami asam urat? Ada? Orang tuanya, saudaranya, ada yang kena asam urat? Ada, Sir. Ada. Asam urat ya. Kira-kira apa nama ilmiahnya? Kalau bahasa kita kan kena asam urat. Kalau bahasa medis apa namanya? Sir. D. Gout artritis. Betul. Nah, jadi guys, gout artritis itu merupakan penyakit yang disebabkan karena kegagalan metabolisme asam urat sehingga terjadi penimbunan asam urat dalam sendi. Nah, kalau misalnya ada orang tua kamu yang terkena asam urat, apa makanan yang nggak boleh dimakan? Kacang-kacangan, Sir. Kenapa nggak boleh makan itu, kacang-kacangan atau melinjo? Karena mengandung Basa purin yang banyak. purin, bagus, mengandung purin. Kalau purin dikonsumsi banyak, apa yang akan terjadi? Penimbunan asam urat atau penimbunan purin kan? Betul sekali. Jadi ingat, kalau ada seseorang mengalami asam urat atau gout artritis, jangan mengkonsumsi makanan yang mengandung purin seperti kacang-kacangan, melinjo dan sebagainya. Betul ya, mengandung purin. Oke, lanjut soal terakhir ya, nomor 10. Ini berhubungan sama macam-macam gerak ya. Pergerakan otot untuk membengkokkan persendian membentuk sudut yang lebih kecil disebut dengan fleksi, abduksi, supinasi, pronasi, atau ekstensi. Jadi ada gerak antagonis, ada gerak Sinergis. sinergis. Bedanya apa? Kalau antagonis berlawanan. Berlawanan. Sinergis Bekerja bekerja sama sama. atau bersamaan. Kalau fleksi itu termasuk gerak antagonis atau sinergis? Antagonis, Sir. Fleksi antagonis. Apa lawan fleksi? Ekstensi, Sir. Ekstensi, bagus. Kalau fleksi itu ngapain dia fleksi? Membengkokkan. Kalau ekstensi? Meluruskan, Sir. Meluruskan, bagus. Abduksi, sinergis atau antagonis? Antagonis, Sir. Bagus. Apa lawannya? Adduksi, Sir. Adduksi, bagus. Supinasi, termasuk apa? Anta atau sinergis? Antagonis, Sir. Antagonis. Apa lawannya? Supinasi? Elevasi. Pronasi, bagus. Jadi apa jawabannya? A, fleksi. Karena fleksi ini merupakan pergerakan otot untuk membengkokkan persendian membentuk sudut yang lebih kecil. Kalau dia membentuk sudut yang lebih kecil namanya adalah fleksi. Kalau membentuk sudut yang lebih besar namanya adalah Ekstensi, Sir. ekstensi lah. Kira-kira apa contoh sendinya ini? Fleksi. Sendi apa ini? Fleksi. Siku, Sir. Sendi? Lutut, siku, Sir. Iya, lutut, siku, termasuk sendi apa? Engsel. Engsel, bagus. Engsel itu bekerja secara satu arah, dua arah, atau segala arah? Satu arah. Satu arah. Betul kan?
Dia Iya, seperti Sar. engsel pintu sama engsel jendela kan, dia cuma satu arah. Contohnya adalah hubungan antara tulang, antara siku ya, siku dengan lutut kan. Namanya adalah fleksi, dia membentuk sudut yang lebih kecil. Kalau dia meluruskan termasuk ekstensi, membentuk sudut yang lebih besar. Oke, udah selesai pembahasan soalnya. Oke, demikianlah pembahasan materi pada pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Untuk pertemuan besok, kita masih mereview soal saja, karena untuk materi ini udah tuntas ya. Nah, minggu depan kamu akan melaksanakan mid semester. Mudah-mudahan kamu bisa menjawab semua soal dengan baik dan lancar, dan semoga bisa mendapatkan nilai terbaik ya. Nah, terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Thank you, Sar. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Nama